slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez jelaskan penyebab kecelakaan di Austin. Ternyata begini. Saat saya tiba di tikungan 11, saya merasakan feeling buruk lagi dengan remnya. Marc Marquez menjelaskan kecelakaannya tepat setelah memimpin Grand Prix Amerika. Saat Marc Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, feeling hari ini bukan yang terbaik, kata Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompa tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, feeling tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, feeling sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick Vinales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan? Jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali. Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Bagnaia menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jerez, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan. Pembalap nomor 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi ke-4 pada hari Minggu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berbicara panjang lebar mengenai insiden yang dialami di MotoGP Amerika 2024 sehingga membuatnya gagal meraih poin pada sesi full race. Setelah menempati posisi runner-up pada saat sprint race, Marquez tampil cukup baik di sesi full race MotoGP Amerika 2024. Pembalap Gresini Racing itu bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang menghuni barisan depan seperti Maverick Vinales, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. Malang tak dapat ditolak, nahas menimpa pembalap 31 tahun itu ketika sedang memimpin di lap ke-11. Marquez terjatuh di saat pembalap lain terlibat persaingan sengit hingga finish. Menyakitkan bagi saya, karena hari ini saya bisa tampil cepat, ada gairah dan ada hal-hal kecil lain yang bisa ditemui pada hari Minggu. Saat saya membuat kesalahan saya mengatakannya, dan hari ini saya memiliki beberapa masalah dengan rem depan, tutur Marquez kepada AS. Meski demikian, saya memiliki kecepatan lebih dari yang lain, dan itulah mengapa saya mencoba memimpin balapan, untuk melihat apakah saya bisa merasakan itu dengan masalah rem depan, tetapi ternyata tidak mungkin dan saya terjatuh karena rem depan. Ketika saya jatuh, saya mengatakannya, tetapi hari ini ada masalah yang tidak terduga, ujarnya menjelaskan. Ketika ditanya lebih lanjut soal permasalahan rem depan, Marquez menerangkan bakal menyelidikinya lebih lanjut bersama tim. Kami harus menginvestigasinya.
Tim akan bekerja untuk mencari tahu. Ini juga merupakan hal yang harus dilakukan ketika Anda memulai sebuah proyek baru, masalah-masalah muncul. Seorang pembalap akan lebih suka mengerem dengan cara yang berbeda dibanding pembalap lain, kata Marquez. Marquez berharap solusi akan muncul setelah ia memaparkan fakta yang ada dan bisa mendukung performa yang lebih baik pada balapan yang akan datang. Bagi saya yang terpenting adalah saya fokus ke diri saya sendiri. Apakah ada alasan atas insiden jatuh hari ini? Kami tahu kemana tujuan kami kompetitif dan kami menemukan alasan untuk segalanya dan kami bisa menyelesaikannya, terangnya. Ketika ada alasannya, kami telah menemukan solusi untuk semuanya. Saya percaya kami akan menemukan solusinya, karena itu adalah hal yang spesifik, tukas Marquez. Pembalap Gresini Racing itu melorot ke posisi 8 di klasemen pembalap dengan 36 poin. Marquez sudah 2 kali gagal meraih poin di sesi full race. Sebelum jatuh di MotoGP Amerika 2024, Marquez hanya finish ke-16 di MotoGP Portugal. Sementara di seri pembuka musim ini, Marquez tampil menjanjikan dengan finish ke-4 di full race MotoGP Qatar. Marc Marquez jelaskan penyebab kecelakaan di Austin. Saat saya tiba di tikungan 11, saya merasakan feeling buruk lagi dengan remnya. Marc Marquez menjelaskan kecelakaannya tepat setelah memimpin Grand Prix Amerika. Saat Marc Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, feeling hari ini bukan yang terbaik, kata Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompa tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, feeling tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, feeling sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick Vinales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan? Jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali. Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Bagnaia menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jerez, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkeraman ban depan. Dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkeraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan. Pembalap 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi ke-4 pada hari Minggu. I don't
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Amerika 2024 setelah terjatuh di lap ke-11. Berikut kronologi Marquez jatuh di MotoGP Amerika 2024. Marquez sebenarnya menjadi salah satu pembalap yang dijagokan bisa menjadi pemenang di MotoGP Amerika 2024 lantaran sudah tampak bisa nyetel dengan motor Desmosedici GP23 dan mengingat rekam jejak pembalap Spanyol itu yang cukup baik di Circuit of the Americas. Marquez merupakan salah satu pembalap yang mengisi baris terdepan pada saat start di MotoGP Amerika 2024 bersama dengan Maverick Vinales dan Pedro Acosta yang menghuni posisi start pertama dan kedua. Selepas start Marquez sebenarnya bisa bersaing dengan para pembalap lain seperti Acosta, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. Malah Vinales yang sempat tercecer ke posisi ke-11 sebelum bisa kembali bangkit dan akhirnya menjadi juara. Marquez yang tampil kompetitif bisa menyalip Bagnaia pada lap keempat dan menempati posisi ketiga. Mantan pembalap Repsol Honda itu sempat bersinggungan dengan Jorge Martin yang menjadi pemimpin lomba pada lap kelima, namun keduanya masih bisa mengendalikan motor dan tidak terjatuh. Hanya saja Marquez melorot ke posisi keempat. Marquez kemudian bisa kembali menyalip Bagnaia dan Martin. Bahkan Marquez menjadi pembalap terdepan pada lap ke-11 setelah mendahului Acosta. Ketika sedang memimpin balapan dan memasuki tikungan ke-11 yang merupakan belokan ke kiri, Marquez yang dibuntuti Acosta, Martin, Vinales, dan Bagnaia tiba-tiba terjatuh. Tanpa ada senggolan dengan pembalap lain, Marquez jatuh dan motornya tergelincir ke sisi kanan trek. Pembalap-pembalap di belakangnya bisa menghindar dari motor Marquez. Saat para rival memacu motor dengan kencang, Marquez berusaha mengangkat motor dengan bantuan steward. Tapi akhirnya Marquez berjalan menyadari motornya tidak dapat dinyalakan lagi. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan. Dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez pulang dari MotoGP Amerika 2024 tanpa poin di full race setelah menjadi runner-up di sprint race. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Podium sprint race sudah didapat, Marc Marquez tetap optimis juara di MotoGP Amerika. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, tetap membumi meski sudah meraih podium di sprint race MotoGP Amerika Serikat. Dia tetap realistis saat balapan utama dini hari nanti. Bos Ducati menyebutkan bahwa Marc Marquez suatu saat akan bisa jadi pembalap andalan Ducati, pasalnya baru saja ia menjalani debut ketiganya bareng Gresini Racing. Marc Marquez justru makin meningkat tajam prestasinya. Padahal jika pembalap debutan dan menggunakan motor yang berbeda, itu selalu mengalami adaptasi yang cukup lama. Namun berbeda dengan Marc Marquez, Marc makin santer dikaitkan dengan para pembalap kawakan Ducati yang sampai hari ini masih mengalami performa naik turun, bahkan tim pabrikan pun terheran dengan skill Marc Marquez. Di Circuit of the America, Minggu, 14 April 2024, dini hari kemarin, Marc Marquez finish kedua saat sprint race. Maverick Vinales yang menjadi pemenangnya dengan catatan waktu 20 menit 27,825 detik, Baby Alien menyentuh garis finish 2,294 detik lebih lambat dari rider Aprilia itu. Pada balapan, Senin dini hari WIB, Marc Marquez akan mengawali balapan dari posisi ketiga alias front row. Jelas, dia mempunyai kesempatan besar untuk menang. Apalagi, Marc Marquez mempunyai rekor yang cukup baik di Austin. Dia sudah memetik kemenangan di seri ini sebanyak 7 kali. Terakhir kali Marc Marquez menjadi juara pada 2021. Dengan motor Ducati saat ini, dia pun menjadi favorit menang. Marc Marquez tak mau terburu-buru.
Rider tim yang didukung Federal All itu menilai ada pebalap yang lebih cepat darinya. Ini adalah podium yang sangat berarti, apalagi itu bukan hal yang mudah. Balapan pertama sangat menantang, kata Marc Marquez dalam rilis yang diterima. Saya membuat beberapa kesalahan penting, tapi kemudian saya mampu menahan Pedro Acosta dan Jorge Martin dan saya juga menemukan ritme yang bagus, dan dari sana saya meningkat. Saya merasa jauh lebih baik di bagian kedua balapan dan sekarang kami harus terus bekerja agar bisa kompetitif besok. Saya akan mencari tempat ketiga, karena ada begitu banyak pembalap yang cepat, kata dia menambahkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.